Shalom, selamat malam. Apa kabar? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Saudara dan saya hari ini tetap diberkati, tetap kondisi sehat. Walaupun kondisinya seperti ini ya, tapi kita tetap menjaga kesehatan. Amin. Saudara dan saya hidup karena kasih dan anugerah Tuhan. Jadi saudara sampai saat ini bisa hidup karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktumu untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, hari ini Gereja Betani Jakarta, channel Betani Jakarta akan mempersembahkan penghakiman minggu lalu sudah penghakiman dengan perumpamaan domba dan kambing. Nah, berikut ini penghakiman tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, saudara lihat. Jadi penghakiman ternyata diambil dari perumpamaan-perumpamaan. Ya, jadi oleh sebab itu saudara siap ya menyimak ayat demi ayat, satu persatu dilihat sehingga dimengerti, lama-lama saudara mengerti ya. Di channel ini saudara klik terus setiap hari, lihat lagi, lama-lama saudara mengerti tentang penghakiman. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kembali kami mengucap syukur Tuhan pada malam yang indah ini. Kami boleh mengadakan ibadah online sehingga kami percaya pengajaran ibadah ini boleh menjadi berkat buat semua orang yang mendengarnya. Tuhan, urapi umat-Mu yang sedang mendengarkan firman-Mu hari ini, keluarga demi keluarga, anak-anak, orang tua. Tuhan berkati mereka satu persatu, bukakan mata rohani mereka, telinga rohani mereka, supaya mereka mengerti rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga firman itu boleh tertanam, termaterai di hati mereka masing-masing, sehingga mereka boleh berbuah dan buahnya boleh dinikmati oleh semua orang. Berkati hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan, urapi hamba-Mu ini, baik lidah, mulut, bibirnya, perkataannya, hikmat, marifat yang daripada Tuhan boleh ada di dalam kehidupan hamba, sehingga pada saat hamba memberitakan firman, kata demi kata boleh dimengerti di setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami akan kupas ya tentang penghakiman yang 5 anak gadis bijaksana dan 5 anak gadis yang bodoh ya. Kemarin kita sudah belajar penghakiman, sekarang lanjut. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya dan malaikat-malaikat bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Amin. Jadi ketika Tuhan Yesus malaikat saya setelah ini saya kasih filmnya. Filmnya tentang penghakiman. Saudara boleh buka di YouTube penghakiman. Nanti keluar film-film itu bagus sekali ya. Jadi saudara lihat filmnya dan lihat pengajarannya melalui YouTube Betani Jakarta. Nah, semua bangsa akan dikumpulkan. Jadi semua bangsa akan dikumpulkan. Bangsa di seluruh dunia akan dikumpulkan oleh Ia, yaitu Tuhan Yesus, akan memisahkan mereka dari seorang ke seorang. Wah, ternyata dikumpulkan semua bangsa, lalu dikumpulkan, dipisahkan dari seorang demi seorang, satu-satu, dipisahkan satu persatu, yaitu pemisahan antara domba dan kambing. Ya, minggu lalu kita belajar antara domba dan kambing. Oleh sebab itu, domba ada di sebelah kanan dan kambing ada di sebelah kiri. Kita buka di Matius 25 ayat 31 sampai 34. Silakan.
Matius 25 ayat 31 sampai 34. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Amin. Jadi apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua, jadi tidak ada satu malaikat pun tertinggal, semua malaikat bersama-sama dengan Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi di atas tahta kemuliaannya yang paling tinggi, raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim. Lanjut. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Jadi nanti setiap manusia akan dipisahkan, seorang demi seorang, pisahkan antara domba dan kambing, seperti gembala yang memisahkannya. Jadi seperti itu. Lanjut. Ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ingat, domba-domba ada di sebelah kanan, kambing ada di sebelah kiri. Saudara harus ingat, kanan dan kiri. Kalau saudara ingin jadi domba, minggu lalu saudara ada di sebelah kanan. Kalau saudara ingin jadi kambing, saudara ada di sebelah kiri. Ya, lanjut di ayat berikutnya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, ternyata yang diberkati adalah yang di sebelah kanan, yaitu domba. Dan akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanan, yaitu domba, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu. Wah, berarti yang diberkati adalah yang domba ada di sebelah kanan, ya. Ini firman Tuhan berbicara seperti ini, ya. Nah, sekarang kita lihat hari penghakiman. Hari penghakiman diawali dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja segala raja. Nanti Dia akan bertata di atas kemuliaannya. Dia akan datang sebagai Raja di atas segala raja, hakim di atas segala hakim. Dan Yesus Kristus, Tuhan, akan datang kembali ke dunia, bukan lagi menyelamatkan manusia, tetapi mereka akan menghakimi manusia-manusia yang berdosa. Wah, ternyata kedatangan Tuhan pertama Dia akan menyelamatkan, tapi kedatangan berikutnya adalah akan menghakimi manusia-manusia berdosa dan mengaruniakan kehidupan bahagia kekal bagi setiap orang. Amin. Jadi kedatangannya akan menghakimi manusia-manusia yang berdosa, juga manusia yang tidak berdosa, yaitu manusia yang dikaruniakannya untuk kehidupan bahagia kekal bagi setiap orang. Kira-kira orang yang bagaimana ya, Bu? Yang akan menerima kehidupan bahagia dan kekal. Nah, di sini ada 3 poin, ya. Yang pertama adalah orang yang setia, yang mewujudkan perbuatan imannya sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi orang-orang yang setia mewujudkan perbuatan imannya. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Jadi saudara tahu bahwa harus memberkati, tapi saudara tidak memberkati. Tapi saudara tahu ayatnya, saudara paham tentang memberkati, tapi saudara tidak lakukan. Ya, itu namanya saudara tidak berbuat, cuma beriman tapi tidak berbuat. Itu Tuhan Yesus tidak berkenan seperti itu. Saudara suruh mengatakan bahwa ke rumah sakit, doakan orang sakit. Ketika didoakan orang sakit oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Tapi saudara tidak melakukan pergi ke rumah sakit.
untuk mendoakan orang. Saudara cuma tahu bahwa oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Saatnya saudara akan mempraktekkan firman itu, saudara malas, saudara tidak ingin. Nah, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi orang yang setia di sini yang dapat karunia kehidupan yang kekal dan bahagia adalah orang-orang yang setia, yang mewujudkan perbuatan imannya sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana, mereka senantiasa mengukur dan mempertimbangkan segala sesuatu untuk dilakukannya berdasarkan firman Tuhan. Waduh, mana bisa Bu orang bijaksana? Saudara dan saya tidak bisa bijaksana kalau saudara dan saya tidak pernah membaca firman Tuhan. Saudara bisa bijaksana kalau saudara rajin membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu pemikiran kita berubah, paradigma kita berubah, hidup kita pun berubah. Semua yang tadinya sakit penyakit, yang tadinya dosa itu ngebrodol sendiri, ya, terkikis sendiri oleh bacaan firman Tuhan. Jadi orang-orang yang rajin baca firman biasanya orang-orang yang hidup mendekati kekudusan. Ya, kita sendiri tidak kudus, semua manusia di dunia ini tidak kudus. Tapi saudara dan saya dikuduskan oleh firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya ingin hidup kudus, saudara baca firman Tuhan. Ingin bijaksana, saudara baca firman Tuhan. Saudara dengar khotbah, saudara rajin pujian penyembahan. Saudara baca firman Tuhan, kekuatan Allah masuk di dalam hidup kita. Dan kita menjadi kuat menghadapi hari-hari ke depan yang semakin jahat. Amin. Ke depan hari-hari semakin jahat, ke depan hari-hari semakin tidak menentu, ke depan hari-hari tidak jelas. Jadi saudara dan saya siap untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi hanya orang-orang yang bijaksana yang senantiasa mengukur atau mempertimbangkan segala sesuatu untuk dilakukannya berdasarkan firman. Jadi hanya berdasarkan firman. Yang ketiga, senantiasa menjaga diri. Jadi senangnya menjaga diri dan kehidupannya dengan firman-Nya agar tetap siap sedia menghadapi bila hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Jadi menanti-nantikan kedatangan Tuhan, menanti-nantikan saat penghakiman kita sudah siap. Apa yang akan dihakimi kita sudah tahu. Kemarin minggu lalu kambing dan domba. Hari ini gadis bijaksana dan gadis bodoh. Jadi penghakiman-penghakiman itu yang akan dihakimi saudara sudah tahu. Oleh sebab itu di sini senantiasa menjaga diri, ya, dan hidup dengan firman-Nya, hidup dengan firman-Nya. Saudara dan saya harus hidup dengan firman-Nya. Amin. Agar tetap siap sedia menghadapi bila mana hari penghakiman akan tiba. Amin. Nah, sekarang perumpamaan dalam penghakiman, ya. Kemarin minggu lalu kita belajar perumpamaan tentang penghakiman, yaitu pemisahan antara domba dan kambing. Kemudian hari ini kita belajar tentang 5 anak gadis bijaksana dan 5 anak gadis yang bodoh. Nanti pemisahan antara gandum dan ilalang, perumpamaan itu akan dibahas, itu yang akan dihakimi. Lalu perumpamaan tentang pemisahan orang benar dan orang jahat. Dan yang keenam, perumpamaan tentang hamba yang malas dan yang menghamburkan talenta. Wah, berarti hari Minggu masih tentang penghakiman. Nah, saudara, kita lihat nih perumpamaan dalam penghakiman, memisahkan domba dan kambing minggu lalu sudah. Sekarang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana. Kita buka di Matius 25 ayat 1 sampai 13, ya. Saudara nyimak ayat 1 sampai 13. Kita baca. Judulnya apa? Matius 25 dari judulnya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, lihat.
5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ada 2 ya. Jadi hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Tapi di sini yang akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, jadi ada 10 gadis yang mengambil pelita. Itu adalah perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Pergi menyongsong mempelai laki-laki. Terus 5 diantaranya bodoh dan 5 lagi bijaksana. Lanjut di ayat 3. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, lihat di sini. Saudara lihat, gadis-gadis yang bijaksana akan membawa pelitanya juga membawa buli-buli minyak. Jadi dia bawa pelita, tapi dia bawa minyaknya juga. Jadi dua botol ya. Satu adalah lampunya dan sumbunya, juga ada minyaknya, ada apinya. Yang ini dia bawa persiapan cadangan, ya, seperti itu. Lihat, ya, tetapi mempelai yang sedangkan gadis-gadis yang bodoh tidak membawa pelitanya, tetapi tidak juga membawa minyaknya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya juga minyaknya dalam buli-buli mereka. Ya, bedanya kalau yang bodoh dia tidak membawa minyaknya. Ya, lanjut di ayat 5. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, ternyata waktu kita menunggu nggak datang-datang, kita akhirnya capek. Saudara dan saya capek hidup ini kalau mengandalkan diri sendiri, kalau mengandalkan manusia, kita akan capek. Nah, seperti itu, karena kita capek, kita tertidur, kita lengah, kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Akibatnya, lanjut di ayat berikutnya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang, tidak disangka-sangka. Jadi waktu tenang, waktu nyaman, waktu saudara dan saya hidup di dalam kenikmatan, hidup di dalam rutinitas, hidup di dalam itu saja. Tidak peduli ibadah, tidak peduli firman Tuhan, tidak peduli, udah nyaman, tenang, yang penting tenang, yang penting kita nggak ganggu orang, orang juga nggak ganggu kita. Tidak seperti itu hidup, itu hidup yang sia-sia. Ketika sedang nyaman seperti itu, waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Lanjut di ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Begitu dengar songsonglah mereka, 10 gadis itu cepat-cepat beresin pelitanya, cepat-cepat bangun. Lanjut. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Nah, ternyata pada waktu dia bersiap-siap, yang 10 orang itu, mempelai laki-laki datang, siap. Wah, ternyata begitu dia siap-siap, wah, apinya sudah mulai redup. Kenapa? Karena dia tertidur, dia tidak berjaga-jaga, dan dia juga tidak membawa minyak. Akibatnya dia sudah redup. Dia minta tolong sama 5 yang bijaksana. Jawab ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Nah, ternyata 5 gadis yang bodoh itu tidak membawa minyak. Dia minta kepada yang bijaksana, "Tolong berikan dong minyak sedikit aja, karena ini apiku udah mau padam." Saudara dan saya, iman kita bisa padam karena kehidupan dunia ini. Iman kita bisa padam karena kondisi.
kondisi kita yang mungkin sedang ada masalah, kondisi kita yang sedang sakit penyakit, kondisi kita sedang tidak menentu, kondisi kita sedang ekonominya sedang memburuk, kondisi kita perusahaannya sedang hancur, sedang ambruk, kondisi kita tidak punya uang, kondisi kita cemas, kondisi kita takut, kondisi kita khawatir. Nah, ini yang disebut pelitanya mulai padam, mulai tidak percaya dengan Tuhan Yesus, mulai redup, mulai mikirin masalah, bukan mikirin Tuhan. Kondisi anaknya sakit, kondisi anaknya mau sekolah, mau kuliah, bingung cari uang, mikir yang dipikir tentang dunia, tentang kondisi seperti itu. Akibatnya pelitanya akan padam. Ya, minta dengan orang yang lebih rohani, minta dong minyaknya sedikit. Yang lebih rohani dia akan berbicara bijaksana. Kalau minyak ini aku kasih ke kamu, nggak akan cukup, kamu dan aku tetap nggak cukup. Lebih baik kamu pergi beli ke toko di sana. Barangkali di sana masih ada minyak. Lanjut ya, berikutnya Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Nah, ternyata ketika 5 yang bodoh ini sedang membeli minyak, mempelai laki-laki datang. Saudara, apa yang terjadi? Pintunya sudah ditutup. Dia sudah datang. Dia sudah menjemput mempelai wanita yang bijaksana yang ke bawah. Yang bijaksana yang bagaimana? Nanti akan dikupas. Mempelai yang bijaksana yang bisa masuk. Mempelai yang bodoh, dia sedang membeli minyak, ketinggalan. Jadi saudara dan saya tinggal pilih, mau ketinggalan ya silakan ya. Jadi di sini dikatakan akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah. Ketika mereka sedang membeli, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia. Jadi 5 gadis yang bijaksana masuk bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Lanjut di ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Nah, ketika pintunya ditutup dia ketak-ketak, Tuan, bukakan kami pintu. Kami udah dari kemarin, udah dari tadi nungguin Tuan sampai tidur-tidur. Tuan, tolong bukakan pintu. Diketok-ketok, bukakan pintunya. Dijawab di ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, tidak mengenal. Jadi saudara dan saya kalau tidak siap hidup di dalam Tuhan, tidak siap percaya sama Tuhan, tidak siap hidup dalam kebenaran Tuhan, di sini Tuhan tidak akan mengenal engkau. Jadi saudara yang jadi orang Kristen asal-asalan, gak pernah baca firman, gak pernah berdoa, hidup tenang, yang penting berbuat baik, itu tidak menyelamatkan. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ya, yang menyelamatkan firman Tuhan. Jadi kekuatan firman Tuhan yang mengakibatkan kita jadi berbuat baik. Jadi perbuatan baiknya bukan dari diri kita, dari firman Tuhan yang kita jalani dan keluar dari Roh Allah sendiri. Kebaikan-kebaikan itu. Amin. Ayat 13 yang terakhir. Ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, saudara, kita tidak tahu saatnya penghakiman akan datang, rapture akan datang. Kita tidak tahu. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Tuhan Yesus datang untuk menghakimi. Tuhan Yesus datang untuk menghakimi orang yang berdosa. Nah, Alkitab sebagai pedoman dan pelita untuk menjalani kehidupan. Kita harus pegang Alkitab sebagai pedoman dan pelita untuk menjalani kehidupan dalam menyingkapkan tentang hari-hari penghakiman Tuhan. Ya, kita singkapkan hari-hari penghakiman Tuhan, bagaimana cara mengatasinya. Ternyata Alkitablah pedomannya dan pelitanya
untuk menjalani kehidupan, ya. Di Yeremia 17 ayat 5 kita baca. Di Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini prinsipnya gadis-gadis yang bodoh, ya. Beginilah firman Tuhan, sampai Tuhan sendiri ngomong, beginilah firman Tuhan di Yeremia, bahwa terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Jadi dia bawa lita tapi tidak bawa minyak. Dia yakin bahwa udah ada minyak kok di dalamnya, pasti tetap apinya nyala. Kenapa? Karena dia mengandalkan satu tempat, bukan mengandalkan Tuhan Yesus. Ya, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia yakin akan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Orang-orang seperti ini hatinya pasti menjauh dari Tuhan. Dia tidak ingin baca firman, dia tidak ingin membaca, berdoa, baca Alkitab, dia udah tidak ingin. Dia pasti hatinya menjauh dari Tuhan, ya. Nah, sekarang apa saja yang harus kita jaga untuk menghadapi penghakiman? Ya, saudara dan saya harus berjaga-jaga. Apa sih, Bu, yang harus kita jaga untuk menghadapi hari penghakiman itu? Kita ada empat paket, ya. Saudara, ada 4 paket untuk kita harus berjaga-jaga untuk menghadapi penghakiman. Nomor 1 adalah jangan tenggelam dalam rutinitas. Saudara dan saya sering tenggelam dalam rutinitas. Ini paket pertama. Jangan. Berarti tidak boleh. Tidak boleh tenggelam dalam rutinitas. Yaitu rutinitas apa? Kesibukan sehari-hari. Begitu lagi. Kesuksesan. Oh, pengen jadi orang sukses, kita kejar. Pengen kaya, kita kejar. Ya, lihat kemajuan zaman, kamu kuno nih, aku nih udah tahu lebih hebat, ya, lebih maju daripada kamu cara berpikirnya. Kemajuan zaman diikuti terus. Kemiskinan, wah susah hidupnya, dan kesusahan dipikirin, kesusahan hidup terus difokuskan ke dunia. Lagi miskin, lagi susah, terus lagi pengen lihat kemajuan zaman begini, mau ikut terus. Kesibukan yang itu terus rutinitas. Aku mau cari kesuksesan, kekayaan. Tiba-tiba kalau Tuhan Yesus datang untuk menghakimi, saudara menjadi anak gadis yang bodoh, ya. Nah, akhirnya apa? Kesusahan hidup terus dipikirin, diulang-ulang, dipikirin, disungut-sungutin. Akhirnya hidup saudara akan menjadi gadis yang bodoh. Yang kedua, berjaga-jaga untuk memelihara pribadi agar senantiasa hidup kudus. Saudara dan saya yang kedua berjaga-jaga untuk memelihara pribadi agar senantiasa hidup kudus. Jadi jaga kekudusan, ya. Barang siapa suci hatinya, dia yang melihat Allah. Kudus, roh, jiwa, tubuhnya kudus, saudara, karena dia kudus. Maka kita harus kudus seperti itu. Nah, hanya orang-orang yang kudus, yang senantiasa menjaga kekudusan, yang layak di hadapan Allah, selalu bersikap hati-hati dan waspada agar jangan terseret dengan dunia ini. Kita baca di Matius 24 ayat 42 sampai 44, ya. Kita harus berjaga-jaga, andalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Ya, lanjut. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, suruh berjaga-jaga. 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, kalau dia sebagai tuan rumah tahu bahwa harus berjaga-jaga, dia tidak akan kemalingan, dia tidak akan tercuri, dia tidak akan terbongkar rumahnya.
dan pencuri tidak akan bisa datang karena dia udah berjaga-jaga. Dia sudah siap, dia tahu hari pencuri akan datang, ya. Jadi tetapi ketahuilah jika tuan rumah yang punya rumah tahu bahwa pada waktu mana, pada waktu malam hari pencuri akan datang. Dia sudah tahu, ya, hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga. Nah, dia harus berjaga-jaga tetap dan tidak akan membiarkan rumahnya terbongkar. Amin. Ya, lanjut. 44. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, ternyata Tuhan Yesus datang pada saat yang kita tidak duga. Yang saatnya tenang, saatnya aman, saatnya tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesus akan datang seperti itu. Makanya harus berjaga-jaga. Seperti di tuan rumah yang berjaga-jaga. Kalau malam ada pencuri, dia udah berjaga-jaga. Jadi pencurinya nggak akan bisa masuk sembarangan seperti itu, ya. Nah, di sini berjaga-jaga, andalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak bersandar pada kemampuan Tuhan, saudara akan tergilas, terseret oleh dunia ini. Tetapi jika saudara bersandar pada kemampuan Tuhan, pada firman Tuhan, pada Tuhan bersandar, saudara akan hidup di dalam kekekalan, ya. Nah, di sini dikatakan saudara tidak bersandar pada kemampuan diri sendiri dan kehebatan manusia, karena hidupnya akan terasa capek dan lelah. Jadi kalau saudara ngandelin diri sendiri, ngandelin keuangannya sendiri, ngandelin kehidupan kehebatannya sendiri, kemampuan sendiri, saudara capek. Hidup seperti itu capek, lelah. Akhirnya saudara bisa putus asa. Kenapa? Karena capek, Bu. Saya udah berkali-kali nolong orang, orangnya nggak ngerti-ngerti. Saya sudah berkali-kali ngasih tumpangan sama saudara suami, tapi nggak ngerti-ngerti. Karena saudara apa yang saudara kerjakan bukan saudara lakukan, bukan untuk Tuhan, untuk orang itu. Itu namanya mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri. Tapi saudara andalkan Tuhan, memberi karena Tuhan, memberkati karena Tuhan, mendoakan karena Tuhan, baca firman Tuhan karena Tuhan, hidup benar karena Tuhan, ingin melayani Tuhan karena Tuhan, ingin bekerja karena Tuhan, semua karena Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara tidak akan capek, tidak akan lelah, ya. Yang ketiga, bertekunlah dalam beribadah. Nah, yang ketiga ini, bertekunlah dalam beribadah menjelang hari penghakiman Tuhan yang semakin dekat. Saudara kalau nggak tekun beribadah bukan hanya ke gereja aja. Beribadah tuh mendengar firman, memuji, menyembah Tuhan pagi hari, ya. Saya kalau pagi sering lihat di YouTube lagu-lagu yang saya serap di hati saya setel itu 2 kali 3 kali berulang-ulang saya nyembah. Nanti abis itu kita bahas sama. Gimana, Bu? Doa sama bahasa Indonesia, ya. Lalu tambah lagi 2 lagu lagi, lagu yang kedua diulang-ulang sampai 2-3 kali. Terus baru kita berdoa. Setelah doa, apa yang kita muliakan dulu Tuhan. Setelah muliakan Tuhan, kita cerita sama Tuhan. Kita ada masalah begini-begini, ya. Biar persoalan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemuliaan Tuhan. Baru tutup doa Bapa kami, ya. Kalau saudara bisa Imam Rasuli, langsung saudara pagi-pagi juga Imam Rasuli saudara proklamirkan supaya iblis, setan, kuasa kegelapan tahu bahwa saudara memang mengakui pengakuan Imam Rasuli itu dengan baik dan benar. Setiap hari saudara baca dan lalu berdoa, tutup dengan doa Bapa kami. Nah, dari situ saudara lihat, itu juga saudara sedang beribadah. Amin. Nah, bertekunlah dalam beribadah menjelang hari penghakiman Tuhan yang semakin dekat, sebab ibadah sangat berguna. Jadi ibadah sangat berguna untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi kalau saudara rajin beribadah, saudara berguna untuk sekarang dan yang akan datang. Jadi contohnya seperti ini. Ada seorang anak kecil
kita bawa ke gereja tiap hari. Padahal dia nggak ikut sekolah minggu, tapi dia ikutnya maunya sama kita, tapi dia dengerin. Karena itu firman Tuhan sedang ditabur. Saya dulu anak saya ajak, saya kasih kertas, dia tulis, dia gambar, tapi rohnya dengar, rohnya mendengar firman Tuhan. Padahal pikirannya dia sedang nulis-nulis, sedang menggambar. Terus dia dengar firman Tuhan. Akibatnya si anak itu rohnya, roh dunianya, roh manusianya, manusia rohaninya, itu dia akan mengecil, tapi Roh Kudusnya yang akan membesar bersama roh yang Allah berikan kepada dia. Akhirnya dia diberi hikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena kamu hidup bukan dari roti saja, firman Tuhan bilang, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu diucapin, didengar setiap hari firman Tuhan. Anak kecil itu lama-lama menjadi dewasa rohaninya dibandingkan orang tua yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Tapi anak kecil yang sering dengar firman Tuhan lebih dewasa rohaninya, lebih punya hikmat. Biasanya suka dipakai sama Tuhan untuk menyambung lidahnya Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan dari anak kecil itu. Jadi saudara, biasakan anak-anak mendengar firman Tuhan, dibiasakan beribadah ikut. Nanti lama-lama dengan cuma duduk-duduk gini, memang kelihatannya duduk, tapi dia dengar firman. Rohnya yang jadi kuat seperti itu ya. Kita buka di Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuh, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan malas saudara kalau beribadah. Hari Minggu malas, suruh doa malas, suruh ibadah-ibadah hari lain lebih malas lagi. Jangan. Di sini firman Tuhan di Ibrani dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan. Capek bu, udah kerja capek seharian, suruh ibadah lagi capek, besok pagi kerja lagi. Aduh, hari Sabtu masuk, Minggu udah ke gereja lagi, males, pengen tidur. Nah, di sini dikatakan, Ibrani mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah, ya, Ibrani berkata, marilah kita saling menasehati, semakin giat. Nah, semakin giat berarti tidak malas melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi saudara dan saya suruh giat melayani Tuhan. Ya, pesannya di sini suruh giat melayani Tuhan, menasehati sesama kita, menasehati orang lain ya. Jadi kesimpulannya jangan malas. Jangan malas beribadah, jangan malas melayani Tuhan, ya. Jangan malas menasehati orang lain ya. Ibadah sangat berguna dalam segala hal. Ya, ibadah pasti sangat berguna dalam segala hal. Berguna untuk apa aja Ibu? Ada 10 paket lagi ya. Yang dimaksud dengan ibadah itu kok berguna? 1, bergunanya untuk apa? Mengandung janji baik untuk hidup akan lebih baik. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau saudara rajin beribadah, ada janji-janji Tuhan yang akan diungkapkan untuk hidup kita semakin baik, semakin baik. Itu yang pertama, paket pertama. Paket kedua, menyegarkan jiwa karena disirami oleh firman Tuhan jiwa kita. Amin. Yang ketiga, kita lebih pintar dan lebih mengenal firman Tuhan supaya kita tidak binasa. Ya, di Amsal dikatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan firman Tuhan. Saudara dan saya jangan binasa. Oleh sebab itu, kenalilah firman Tuhan, pelajarilah firman Tuhan supaya saudara dan saya menjadi pintar. Ya, ketika kita pintar, kita mengenal apa yang Tuhan mau. Amin. Yang keempat, memperoleh hati yang bijaksana. Pasti hati kita pasti bijaksana, karena kita sering baca firman, sering mengerti tentang firman. Terus punya kerendahan hati dalam menyembah Allah.
yang besar, yang agung, yang dimuliakan, raja di atas segala raja, kita sembah. Tapi kita semakin rendah hati hidupnya. Yang keenam, lebih siap menghadapi proses hidup, lebih siap. Orang-orang yang rajin baca Alkitab, orang-orang yang tidak meninggalkan ibadah, itu lebih siap menghadapi proses hidup dibandingkan orang-orang yang jarang ke gereja. Orang-orang yang tidak menjadi pelaku firman, cuma tahu firman tapi tidak melakukan, ya itu sama aja bohong, nggak jadi berkat buat semua orang, cuma ngomong doang, itu bukan pelaku firman. Biasanya itu disebut sama Tuhan, engkau pembuat kejahatan. Saudara tahu firman tapi tidak lakukan, engkau pembuat kejahatan, kekejian di mata Tuhan, ya. Lebih siap menghadapi proses hidup. Yang keenam, terus memperbaharui jiwa, pemulihan dan pendewasaan iman. Yang ketujuh, apa Bu ibadah yang sangat berguna? Yang ketujuh, memahami arti iman, pengharapan dan kasih. Kita buka di 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, di sini dikatakan bahwa harus memahami arti iman, pengharapan dan kasih. Ya, dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal, yaitu iman, kita punya iman, pengharapan, kita berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada kepintaran, bukan kepada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah kasih. Yang paling besar adalah kasih. Kasih itu harus dikejar, kasih itu harus dikerjakan, kasih itu harus diperbuat. Ya, kalau kita punya kasih mengasihi orang, kita perbuat. Memberi, memberkati, menolong, menasehati, itu perbuatan kasih. Kasih itu harus dikeluarkan melalui diri kita, ya, harus disosialisasikan supaya kita bisa hidup benar-benar dengan kasih. Jadi dari ketiga ini kasih, makanya saudara dan saya harus kejar kasih. Yang kedelapan, ya, paket kedelapan, mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Saudara dan saya kalau sering baca firman pasti lebih takut akan Tuhan. Yang kesembilan, paket 9, teguhkanlah hatimu lewat imanmu. Saudara pasti harus mempunyai hati yang teguh lewat imanmu, karena kasih karunia dan kasih Yesus, kasih karunia dan kasih Yesus selalu menyertai dan memelihara setiap orang yang berkenan kepadanya. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu saudara dan saya hidupnya berkenan. Jadi saudara dan saya akan disertai karena kasih karunia dan kasih Yesus selalu menyertai saudara dan saya dan memelihara setiap orang yang berkenan kepadanya. Amin. Dan paket terakhir yaitu paket 10. Ajar mereka untuk melakukan segala perintah Tuhan. Ya, kita buka di Matius 28 ayat 20b. Kita harus mengajar mereka untuk melakukan segala perintah Tuhan. Ya, silakan. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuh. Di sini di Matius 28 ayat 20, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus sudah ajarkan semua firman-firman yang pernah diajarkan Tuhan Yesus, ajar kepada mereka untuk melakukan segala sesuatu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Kita disertai sampai akhir zaman. Itu perilaku orang-orang atau gadis-gadis yang bijaksana, yang akan dihakimi dan yang akan hidup masuk surga, hidup dalam kekekalan. Ya. Nah, dengan melakukan ini semua, saudara sedang menjadi gadis-gadis yang
bijaksana yang mengambil pelitanya, membawa buli-bulinya, dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Karena dengan berjaga-jaga kita siap sedia dan tahu akan hari di mana Tuhan akan datang untuk menghakimi, dan saatnya kita akan dihakimi menurut perbuatan perilaku kita di muka bumi ini. Jadi penghakimannya akan dipertanggungjawabkan, perbuatan kita, tingkah laku kita di muka bumi ini. Amin. Saudara diberkati hari ini. Halo, diberkati. Saudara kalau diberkati, saudara boleh bagikan YouTube ini ke teman-teman, ke saudara-saudara yang lain, ke relasi saudara, sehingga mereka juga diberkati ya. Dan bulan-bulan ini penghakiman terus dikupas ya, dari memisahkan domba dan kambing, lalu gadis gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Nanti berikutnya hari Minggu saya akan kupas ya, terus sampai selesai. Jadi saudara tahu tentang hari penghakiman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.